Halo, jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Kali ini saya ditemani oleh Mas Dr. Jaka Aminanta. Nah, Mas Dr. ini Mas ya manggilnya, kayak Mas Menteri. Monggo, Pak. Mas Dr. Jaka Aminata atau Pak Dr. Jaka Aminata ini dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Terima kasih Pak Jaka sudah menemani saya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Ya, kita akan bincang-bincang seputar kemungkinan bagi adik-adik atau mahasiswa, bahkan siswa SMA ya, yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Kita akan bahas pada kesempatan ini, dan kalau di dalam pembahasan ini masih ada hal yang belum jelas, nanti silahkan ini menghubungi Bapak Dr. Jaka. Jadi ada beberapa kemungkinan ya pergi ke luar negeri. Yang pertama itu studi lanjut, ya bisa S2, bisa S3. Yang kedua itu short course, ya. Yang ketiga ya kunjungan aja untuk meluaskan wawasan internasional. Baik, Mas Jaka itu dulu S1-nya di Gadjah Mada ya? Ya, betul. S1 saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Ya. Kemudian bisa diceritakan nih perjalanan S2, S3-nya? Iya, jadi mungkin begini ya untuk para anak muda, generasi penerus itu ya. Mungkin intinya belajar itu seumur hidup. Ya. Long life education lah. Long life education. Jadi S1 saya dari Gadjah Mada, kemudian S2 saya dari Jepang, tepatnya dari Nagoya University. Kemudian S3 saya dari Sorbonne Paris. Mengapa kok saya pindah-pindah negara? Saya pindah-pindah negara, pindah sekolah. Betul. Mungkin kalau memakai bahasa anak muda itu untuk menambah mungkin nilai tambah gitu ya. Betul. Sehingga kalau misalnya semua orang bisa bahasa Inggris, mengapa kita tidak belajar bahasa yang lain? Karena kita tahu bahwa bahasa internasional itu ada 6. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, Mandarin, Rusia, Spanyol, dan Arab. Nah, jadi saya bisa bahasa Inggris karena memang itu wajib ain. Sejak kecil kita harus membiasakan diri untuk belajar bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kemudian bahasa Prancis juga bahasa internasional. Nah, kebetulan bahasa Jepang ini bukan bahasa internasional, tetapi karena Jepang itu negara industri, dan saya sekolah di sana, kemudian diwajibkan untuk belajar bahasa Jepang, sehingga bisa bahasa Jepang. Jadi luar biasa ya Mas Jaka ini, karena S2-nya di Jepang, S3-nya di Prancis, sehingga ya mau tidak mau harus menguasai bahasa Jepang, bahasa Prancis itu ya. Kira-kira begitu. Di luar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Dan ternyata bisa itu ya. Alhamdulillah itu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah ini poinnya di bincang-bincang kali ini. Saya kira banyak dari teman-teman kita generasi muda, generasi milenial yang mungkin ingin seperti Pak Jaka, ingin studi lanjut di Jepang atau di Prancis atau dimanapun. Nah, cuman kan banyak yang punya keinginan, punya duit, nggak tahu caranya. Nah ini gimana bisa sharing dengan kita? Mungkin salah satu mengapa saya memilih Jepang kemudian ke Eropa itu salah satunya saya suka traveling juga. Bahasa anak muda itu ya senang menjadi turis. Menjadi turis tapi kita mendapatkan manfaat berupa ilmu, kemudian lingkungan yang baru dan sebagainya. Jadi mungkin pesan saya kepada anak-anak muda itu pergilah, sekolahlah, kalau perlu sejauh mungkin supaya tambah wawasan. Jadi mungkin kalau kita pergi ke Jepang itu karena negara industri, ibaratnya asal kita tidak tidur pasti dapat pekerjaan, Pak. Oh gitu. Asal kita tidak tidur pasti dapat pekerjaan. Entah itu yang di pagi hari, sesi yang sore maupun malam hari. Tentunya hal yang positif ya. Tetapi kalau di Eropa memang lebih kompetitif karena pelamarnya dari seluruh dunia. Tapi kalau khususnya di Jepang itu mungkin saingan kita adalah orang-orang
China dan Korea, ras kuning. Kalau di Eropa seluruh dunia. Nah, kembali kepada anak-anak muda yang mungkin punya kemampuan, punya kemauan, ya, didukung oleh orang tua, bisa melanjutkan. Kan ini semuanya serba internasional nih sekarang. Iya, betul. Iya toh. Bahkan kita sekolah dimanapun, kalau perlu sekolah di Eropa, magangnya di Jepang. Sebaliknya, sekolahnya di Jepang, magangnya di Eropa. Atau sekolahnya di Eropa, bagi orang asing, magangnya di Indonesia. Nah, itu artinya menjadi borderless, menjadi tidak ada batasannya, sehingga anak-anak muda harus punya mimpi untuk bisa, kalau perlu mendapatkan pekerjaan, itu tidak hanya di Indonesia. Ya, betul. Tidak ada batasnya, kita bisa bekerja dimanapun. Nah, itu mungkin kita akan senang ya, dapat gaji kok tidak hanya rupiah, bisa dapat dolar, bisa dapat dan sebagainya. Apalagi faktanya kita lagi butuh banyak devisa gitu ya. Ya, betul. Tentunya kita berharap tenaga Indonesia yang bekerja di luar negeri itu kerja yang namanya kualifikasinya itu memadai. Bagus. Oke. Sekarang gini, Mas Jaka. Ini mungkin banyak dari adik-adik siswa SMA, SMK atau bahkan mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya itu ke luar negeri, entah short course, entah S1-nya dan seterusnya. Ini gimana? Jadi begini, Pak. Jadi konsepnya tidak kenal maka tidak sayang. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kita memang mempunyai keinginan untuk menambah wawasan ke luar negeri, adik-adik yang dari SMA, SMK, bahkan mungkin dari program diploma atau S1, itu mungkin sejak awal sudah mulai bukan hanya menabung tapi juga merinda mimpi bagaimana nanti bentuk negara, bentuk sekolah yang akan dituju. Sehingga pada saatnya nanti bagi anak SMK, SMA ke luar negeri sudah tahu gambarannya. Oh, minimal nanti kotanya seperti ini. Jadi real, bukan hanya melihat di YouTube, bukan hanya merasakan di online, tapi juga merasakan kehidupan nyata pada saat kunjungan. Nah, itu bisa dibuatkan program mungkin short course atau program-program yang berhubungan dengan edukasi. Oke. Ya, cuman cara untuk menuju ke sana itu kan nggak banyak yang tahu, ya kan? Barangkali Mas Jaka kan bisa sharing lah dengan teman-teman. Ini gini loh cara kalau mau kuliah di Jepang, gini loh kalau mau kuliah di Prancis, di Inggris dan seterusnya. Apalagi setahu saya itu kan ada program-program yang double degree dan seterusnya. Jadi taruhlah kalau ini untuk mahasiswa ya, mahasiswa yang sudah kuliah di Indonesia, taruhlah di AYKPN sudah menghabiskan sekian SKS ya, atau taruhlah sudah 114 SKS ya. Kemudian kalau ke Jepang, ke Inggris, maka ini kredit ini akan diakui. Sehingga tinggal top up aja, nambah berapa kredit sudah S2, nambah lagi sudah doktor kan gitu ya. Sehingga kalau di sini doktor itu harus umurnya sudah sudah banyak itu ya. Siapa tuh di sana bisa shortcut ya. Karena kan di luar negeri itu kan 25 tahun, 27 tahun kan sudah bisa doktor ya kan. Nah, apa salahnya nih adik-adik yang dari SMA ya, atau yang sudah kuliah telah di AYKPN bisa potong Kompas. Gitu. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Sururi. Jadi kita bisa potong Kompas dan ada pepatah, ada istilah banyak jalan menuju Roma. Itu. Sip. Asal mempunyai niat, mempunyai niat, semua jalan akan terbuka. Seperti halnya di negara Prancis atau Eropa, kita mempunyai sistem yang kita sebut LMD atau LMD, Licence Master Doktora. Jadi kalau licence itu seperti sarjana, master juga master, doktora juga doktora. Jadi kalau licence itu 3 tahun, jadi bagi adik-adik Mas dan Mbak yang sudah sekolah di AAYKPN, itu merupakan hal yang sangat tepat dan bagus. Karena nanti bisa lanjut di Paris untuk mendapatkan ijazah yang diakui oleh Kementerian dan Pendidikan Tinggi Prancis, juga diakui oleh Dikti Indonesia. Itu nanti bisa langsung mendaftar program master.
Jadi lulus dari AIKPN nanti kira-kira umur berapa ya Pak? 20, 21? 20, ya 20 lah. 20, nanti masternya 2 tahun, berarti 22 tahun sudah master. Ya, 22 tahun ditambah 3 tahun, jadi umur 25, 27 bagi yang ingin doktor, bisa itu. Sudah doktor? Sudah doktor itu. Ya. Nah tentunya untuk beasiswa luar negeri dimulai dari program S2, Master, dan Doktoral. Nah, mungkin untuk bridging program atau menjembatani dari AIKPN untuk mendapatkan ijazah luar negeri yang ada di Paris, mungkin bentuk beasiswanya belum ada, tetapi mungkin ada exemption atau pengurangan biaya, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang bisa ke luar negeri. Sehingga tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan apapun, adik-adik mahasiswa AIKPN bisa bekerja di perusahaan internasional, perusahaan multinasional, tidak hanya bekerja kok hanya di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya, tapi bisa di seluruh dunia. Tentunya dengan niat tadi, dan ada pepatah, banyak jalan menuju Roma. Oke. Tadi yang dicontohkan Mas Jaka kan teman-teman yang kuliah di AIKPN. Tapi sebenarnya skema seperti itu atau program semacam itu bisa diikuti oleh mahasiswa manapun juga, ya. Gitu kan ya? Hanya sebagai contoh, ilustrasi, ilustrasi bisa diikuti oleh mahasiswa manapun, ya. Bahkan kita juga mengadakan sosialisasi ke Taiwan, ya, kita kirim mahasiswa Taiwan ke Paris. Jadi saya mengadakan sosialisasi tidak hanya di negara Indonesia, tapi juga di kawasan Asia Pasifik. Oke. Ya, kira-kira. Ya. Kemudian ya ini peluang bagi adik-adik yang mau studi lanjut ke luar negeri. Maaf, tadi contohnya kan ngambilnya kan di mahasiswa AIKPN gitu kan ya? Iya. Gimana dengan siswa-siswa adik-adik yang masih SMA taruhlah? Itu begini, itu adalah salah satu shortcut yang penting. Artinya sebelum adik-adik yang di level SMA maupun di SMK, sebelum masuk ke perguruan tinggi, supaya tidak terkaget-kaget karena sistem pembelajaran di level SMA maupun SMK kan beda ya dengan perguruan tinggi, harus mandiri gitu. Sehingga mungkin alangkah baiknya bisa dimulai. Saya yakin beberapa SMA tidak harus unggulan, beberapa SMA swasta maupun negeri termasuk SMK mengadakan kunjungan, bisa ke Asia Pasifik bahkan bisa ke Eropa, sehingga nantinya ketika sudah saatnya masuk di perguruan tinggi tidak lagi terkaget-kaget dengan benturan budaya. Mengapa kok dingin sekali? Mengapa kok agak panas sekali? Ada 4 musim, dan itu mungkin bisa sedikit banyak mempengaruhi semangat belajar. Yang harusnya bangun, tapi karena dingin malah semakin tebal di selimutnya. Betul. Saya melihat ada beberapa SMA di Indonesia belajar bahasa Inggris, tapi mengadakan kunjungan tidak ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Satu, ada belajar bahasa Jerman tapi tidak ke Jerman. Belajar bahasa Prancis tapi tidak ke Prancis. Belajar bahasa Jepang tapi tidak ke Jepang. Nah, itu kan menurut saya ya bukan aneh ya, tapi mungkin tidak tepat dari belajar bahasa Jepang kok perginya ke Korea. Sehingga cara mengaplikasikan belajar bahasa Prancis, bahasa Jepangnya tidak tepat karena negara tujuannya berbeda dengan yang direncanakan. Mungkin ada beberapa kendala lain. Contohnya sebagai ilustrasi, AIKPN bisa membantu anak-anak SMK dan SMK bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa kuliah di luar negeri. Betul. Bahkan nanti mungkin ceritanya kerja di luar negeri, bukan hanya kuliah gitu ya. Oh iya, karena kita punya beberapa program. Kalau untuk anak SMK dan SMA, kalau memang niat ya kita ada beberapa program yang untuk kita salurkan ke Jepang. Bukan hanya sebagai tenaga kerja yang tidak mempunyai modal apapun, tapi kita berikan training dan sebagainya. Tentunya itu butuh keseriusan yang lebih mendalam, lebih jauh. Betul. Tapi sekedar ilustrasi buat teman-teman, Pak Jaka ini kan sudah memfasilitasi atau membina sejumlah siswa atau mahasiswa yang kuliah di luar negeri.
ya. Betul, ya. Ya kan, bahkan di Prancis itu kan ya. Ya. Saya tadi lihat videonya. Oh ya, Udah lihat videonya. Buat mungkin, teman-teman yang ingin melihat, saksikan video berikut ini. Bonjour, je m'appelle Ramdan. Je suis étudiant en licence 3 professionnel technico-commercial avec développement export international. J'ai commencé ma formation depuis octobre 2018. J'ai choisi cette formation afin d'opter pour un cours à l'international. J'ai passé 2 ans en Indonésie afin de venir à Paris avec mes camarades. Ce qui caractérise cette formation, certainement, c'est la perpétuelle réflexion autour de l'adaptation de méthodes d'enseignement, la prise en compte de remarques de tuteurs et les critiques pertinentes des élèves. Moi et mes camarades indonésiens qui sont venus avec moi pour cette formation, on est tous très satisfaits et on apprécie toutes les capacités de l'Université de La Réunion à individualiser le parcours de la formation du fait du projet d'expérience professionnelle. Ce sont leurs céphaliques qui ressemblent nos enseignements, les équipes pédagogiques autour de notre réussite, la réussite à l'examen, mais aussi tout à l'heure de notre chemin professionnel. Grâce à ce parcours particulièrement poussé à la possibilité d'avoir un stage dans des entreprises françaises installées en France, je pourrais me différencier lors de mes prochains entretiens d'embauche et convaincre les entreprises à ma capacité à travail et à m'adapter à d'autres environnements. Baik Pak Jaka, ini kita sudah sama-sama menyaksikan tadi video bersama teman-teman yang lain ya. Nah selanjutnya mungkin perlu kita diskusikan ini kemungkinan beasiswa barangkali ada gitu Pak. Beasiswa ada di beberapa negara khususnya untuk anak-anak S1 ya. Kalau untuk S2 dan S3 kan sudah jamak, sudah lumrah umum itu. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak S1 seperti yang saya sebutkan tadi ada pengurangan biaya. Jadi beasiswanya berupa pengurangan biaya. Ya. Okay. Kemudian ada beberapa negara tertentu yang mengharuskan bisa bahasa Jepang. Itu ada exchange programnya, itu ada full beasiswa, dibiayai dari mulai pesawat, round trip pulang pergi dari Jakarta sampai Jepang, kemudian untuk guest house-nya atau apartemennya, jadi semua atau uang yang diterima itu bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diterimakan maksimal 12 bulan atau maksimal 1 tahun. 1 tahun. Minimal 1 semester. Nah, untuk itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para siswa. Betul. Seperti mungkin nilai raport, IPK dan sebagainya yang harus bisa dibuktikan bahwa mahasiswa tidak mengalami kegagalan atau nanti diharapkan akan sukses mengikuti program-program kami atau kita. Oke. Tapi saya kira secara prinsip sekarang ini memang kebutuhan internasionalisasi itu sangat mendesak sehingga bagi kita yang memang bisa menjangkau pendidikan di luar negeri itu alangkah baiknya kalau itu dimanfaatkan, kan gitu. Betul. Nah biaya bisa dengan biaya sendiri. Tapi ada kemungkinan sebenarnya beasiswa itu juga tersedia. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Dan untuk mencapai itu sudah barang tentu yang terpenting itu adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk meraih itu. Betul. Impian itu gitu ya. Bahkan bukan hanya kuliah di luar negeri saja, harapannya ya nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin merasakan bagaimana bekerja di luar negeri, menambah wawasan internasional itu ada potensi itu ya. Itu Pak Jaka di Jepang itu kan ada banyak peluang kerja kan di sana? Ada banyak peluang kerja, banyak sekali. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu adalah merupakan negara industri. Dan kebetulan saya dulu karena master juga di Jepang dan mensyaratkan bahwa kita harus lulus Noriku Shiken atau kalau dalam bahasa Inggris TOEFL atau IELTS itu level 4, berarti paling tidak kita hafal 1000 kanji. Nah, pendidikannya itu selama minimal 9 bulan. Kalau adik-adik SMK, SMA atau perguruan tinggi mau serius, mungkin 9 bulan sudah bisa menguasai, saya yakin. Karena
saya yakin gizi anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak milenial itu lebih cerdas daripada kita dulu. Dan media pembelajaran sekarang kan banyak, ada di YouTube dan seterusnya. Jadi walaupun kita juga menyediakan wahana untuk itu, supaya anak-anak secara mental jadi banyak mungkin pintar, tapi mungkin secara mentality atau mungkin attitude mungkin belum siap masuk di level internasional. Untuk itu mungkin kita harus mempersiapkan diri. Baik Pak Jaka, mungkin satu lagi ya untuk memperjelas saja. Pak Jaka kan tadi cerita tentang skema kuliah di luar negeri yang itu akan bisa membuat mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya dengan cepat sampai ke level doktor. Mungkin bisa direview sepintas, barangkali ada yang membutuhkannya. Jadi begini, kalau program yang saya laksanakan dulu kan ibaratnya kita independen, tidak ada program kerjasama. Jadi dengan adanya program kerjasama, bukan berarti kita dianak-emaskan, tidak, tetapi kita diberikan standar pendidikan di mana mungkin kita tidak selalu merasa was-was, oh nanti lulus apa tidak ya, nanti bisa apa tidak ya, sehingga yang diberikan adalah bagaimana Anda mampu memahami pelajaran yang diberikan, mampu mengikuti, ya, sehingga si dosen tidak segan-segan untuk mengulang, atau guru yang ada tidak segan-segan mengulang beberapa hal yang mungkin anak didik tidak paham. Kalau di kelas normal biasa kan, kalau kita tidak bertanya kan terus ditinggal itu. Padahal ada beberapa bagian yang mungkin belum paham atau malu bertanya. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa anak didik bisa mengikuti pelajaran dengan bagus. Itu satu. Yang kedua, ada tanggung jawab moral karena sudah kerjasama, sehingga kalau ada kesulitan pasti kita bantu, karena itu adalah wujud dari kerjasama. Nah, kalau tidak ada kerjasama ya mungkin resiko sepenuhnya ditanggung penumpang. Gitu. Betul. Jadi gitu ya, Mas Jaka ya. Begitu kira-kira. Oke, jadi buat teman-teman yang pingin menambah wawasan, pingin kuliah ke luar negeri, ke Jepang, ke Eropa, bahkan mau ke Taiwan, mau ke Australia dan Amerika, kita mempunyai network yang bisa membantu adik-adik, membantu generasi milenial untuk jemput bola, untuk mewujudkan mimpi yang ada. Kalaupun tidak, saya senang di Indonesia saja, tidak suka kemana-mana, di Indonesia sudah nyaman, itu mungkin karena adik-adik baru di lingkungannya sendiri. Nanti kalau sudah kenal dunia yang lain, kenal orang yang baru, mungkin lebih exciting itu mungkin. Betul. Oke, jadi sekali lagi yang pingin menambah wawasan internasional, studi ke luar negeri, bisa menghubungi ini Bapak Mas Dr. Jaka. Jadi sekali lagi Mas Jaka ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Baik, terima kasih Mas Jaka. Sama-sama. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu kita perjelas lagi soal peluang studi lanjut ke luar negeri. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi. Boleh, gitu silakan. Jadi mungkin adik-adik mungkin bisa mendaftar, bisa mendaftar di alamat di bawah ini, Kemudian nanti kita bisa berikan sosialisasi yang lebih fokus, lebih terarah, sehingga mungkin nanti adik-adik bisa lebih cepat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Kalau tidak punya mimpi kita buatkan nanti. Paling tidak kalau ini ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang nanti ada sesi khusus ada sesi khusus. Baik, terima kasih Pak Jaka. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.